Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan keberpihakannya kepada para pengemudi transportasi online melalui kebijakan baru yang diumumkan pemerintah dalam Perpres nomor 27 tahun 2026. Ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. 10. Kalian minta 10%. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day lalu, Prabowo secara tegas menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online di seluruh Indonesia. Arahan tersebut langsung mendapat respon dari manajemen GoTo dan Gojek. Dalam konferensi pers resmi di Jakarta, Direktur Utama GoTo Hans Patuwo menyebut langkah Presiden Prabowo sebagai bentuk kepemimpinan yang tegas, berani, dan penuh empati terhadap masyarakat kecil. Kami menghormati Bapak Presiden Prabowo Subianto atas kepemimpinan yang tegas dan keberpihakannya kepada kesejahteraan mitra pengemudi online, ujar Hans. Menurutnya, kebijakan pemerintah ini menjadi momentum penting untuk membangun ekosistem transportasi digital yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia. Gojek ikuti arahan Presiden. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo, Gojek resmi mengubah sistem pembagian hasil untuk layanan GoRide. Kini sebesar 92% pendapatan perjalanan akan menjadi hak pengemudi. Perubahan ini menjadi salah satu langkah terbesar yang pernah dilakukan Gojek sejak layanan transportasi online berkembang di Indonesia. Hans mengakui keputusan tersebut akan berdampak terhadap penurunan pendapatan perusahaan. Namun GoTo tetap memilih mengikuti arahan Presiden Prabowo demi menjaga kesejahteraan para driver. Ini memang perubahan besar bagi kami, tapi kami yakin ini langkah yang benar untuk masa depan yang lebih baik, tegas Hans. Meski skema baru diterapkan, Gojek memastikan tarif layanan GoRide reguler untuk pelanggan tidak mengalami kenaikan harga. Langkah tersebut dilakukan agar jumlah order tetap stabil sehingga penghasilan total driver tetap meningkat. Gojek akan mengalami penurunan. Namun, kami melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah hal yang benar dan sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih sehat dan lebih baik untuk semua pihak. Program GoHemat resmi dihentikan. Selain perubahan sistem bagi hasil, Gojek juga mengumumkan penghentian program langganan GoHemat yang sebelumnya sempat diuji coba sejak November 2025. Program tersebut awalnya dibuat untuk menghadirkan tarif perjalanan yang lebih murah melalui sistem langganan tertentu bagi mitra driver. Namun setelah dievaluasi selama beberapa bulan, perusahaan menilai program tersebut belum sepenuhnya memberikan keseimbangan terbaik bagi pengemudi. Karena itu, layanan GoRide Hemat nantinya juga akan menggunakan sistem pembagian hasil baru dengan porsi 92% untuk driver. Meski demikian, GoTo mengakui akan ada sedikit penyesuaian tarif pada layanan GoRide Hemat. Namun, perusahaan memastikan kenaikannya tetap terbatas dan masih terjangkau bagi masyarakat. Kami berharap pelanggan memahami bahwa penyesuaian ini dilakukan demi kesejahteraan mitra pengemudi, kata Hans. Dalam konferensi pers tersebut, Hans juga menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo merupakan bagian nyata dari program Astacita yang fokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan ekonomi nasional. Menurutnya, langkah pemerintah memberikan perlindungan lebih baik kepada pengemudi online merupakan bentuk perhatian langsung terhadap jutaan pekerja sektor informal di Indonesia. Karena itu, GoTo menyatakan siap mendukung penuh arah kebijakan pemerintah ke depan. Kami melihat apa yang dilakukan Bapak Presiden adalah realisasi nyata dari program Astacita, ujar Hans. Gojek akan memperkuat program-program kesejahteraan untuk mitra driver kami dan keluarga mereka. Apa yang dilakukan Bapak Presiden adalah hasil nyata dan merupakan bagian dari realisasi program Astacita Negara. GoTo siapkan program baru untuk driver.
Selain mengubah sistem pembagian hasil, Gotoh juga menyiapkan berbagai program tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Selama ini perusahaan sudah memiliki program seperti bonus hari raya, BPJS Ketenagakerjaan, layanan ambulans, hingga bursa kerja untuk mitra driver. Kini, Gotoh menyiapkan 7 program tambahan yang mulai diluncurkan sepanjang Mei 2026. Wakil Direktur Utama Gotoh, Catherine Indah, bahkan membocorkan bahwa perusahaan sedang menyiapkan program kendaraan listrik untuk para driver. Menurut Catherine, kendaraan listrik bisa membantu pengemudi mengurangi biaya operasional karena pengeluaran bahan bakar menjadi jauh lebih hemat. Kami ingin meningkatkan kesejahteraan mitra sekaligus mendukung program pemerintah dalam penggunaan kendaraan ramah lingkungan, jelas Catherine. Selain lebih hemat, kendaraan listrik juga disebut mendapat respon positif dari pelanggan karena lebih nyaman dan tidak bising. Perubahan besar dalam sistem bagi hasil tentu memunculkan pertanyaan soal kondisi keuangan perusahaan. Namun manajemen Gotoh memastikan bisnis mereka tetap berada dalam kondisi aman. Hans menjelaskan bahwa Gotoh memiliki ekosistem bisnis yang luas mulai dari transportasi, pengantaran makanan, logistik, hingga layanan keuangan digital. Karena itu, perusahaan optimis tetap mampu tumbuh meski pendapatan dari sektor transportasi mengalami penurunan. Kami akan mengoptimalkan lini bisnis lain agar tetap menjaga pertumbuhan perusahaan, ujarnya. Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimis dapat melakukan penyesuaian dengan baik. Driver diminta tetap beroperasi. Menjalankan rencana akses jumlah pengemudi online, Gotoh juga mengimbau para driver untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Catherine menegaskan perusahaan selalu terbuka terhadap berbagai aspirasi pengemudi melalui kantor operasional maupun forum komunikasi langsung. Ia mencontohkan penghentian program GoHemat sebagai bukti bahwa perusahaan benar-benar mendengarkan pemasukan dari mitra driver. Kami menghargai hak menyampaikan aspirasi, tetapi kami juga berharap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, katanya. Dengan kebijakan baru ini, Gojek berharap keseimbangan antara driver, pelanggan, dan perusahaan bisa tetap terjaga. Sementara bagi pemerintah, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam upaya Presiden Prabowo memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor transportasi digital di Indonesia. Bersama Bapak Presiden, bersama pemerintah, bersama mitra driver dan seluruh masyarakat Indonesia, Gojek siap untuk melangkah